Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, suara Bapak kedengeran? Kedengeran ya? Oke, gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Hikmah? Adel sehat? Alhamdulillah sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu. Untuk berdoa kesempatan hari ini, silahkan untuk Adelia untuk memimpin doa teman-temannya. Mangga, Del. Wakil ketua kelas, mangga. Arya aja, Pak. Nggak apa-apa, latihan, ayo. Sebelum belajar, mangga, ayo. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih Adel. Ya, saya cek dulu ya untuk yang hadir hari ini. Yang hadir sudah ada 21 ya. Terima kasih. Coba nanti yang lain ya mungkin telat hadirnya. Dan insya Allah kalau yang sakit semoga disembuhkan atau kena musibah semoga diberi ketabahan dan kesabaran ya. Oke, alhamdulillah sampai detik ini ada 21 siswa ya yang sudah memimpin doa. Semoga pada kesempatan hari ini kita masih masuk materi yaitu dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Terdapat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anakku sekalian, mungkin di pertemuan sebelumnya pas Zoom meeting kita membahas tentang apa? Tentang pengertian ilmu pengetahuan, hikmahnya dan lain sebagainya ya. Ada yang mau menyampaikan pertemuan kemarin? Vanessa, ada yang mau sampaikan pertemuan kemarin pas Zoom meetingnya? Oke, yaitu tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya untuk hari ini, ya, kemarin kita sudah bahas untuk hafalannya, kemudian untuk asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzulnya atau isi kandungannya surat Al-Mujadilah. Maka untuk kesempatan pada hari ini itu materinya adalah tentang tajwid ya. Sebelum masuk ke materi coba silakan ditonton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kedengeran suaranya? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان. Oke. Kira-kira nih
saya ingin pendapatnya Kalista. Kalista, suaranya atau bacaannya sudah bagus nggak tadi yang baca tadi? Bagus? Oke. Kalau bagus kira-kira seperti apa supaya bagus cara bacanya? Belajar. Harus belajar. Oke. Coba Adel, tadi suaranya bagus. Yang baca tadi? Bagus, Pak. Bagus. Bagaimana cara supaya Adel nanti bacanya bagus seperti itu? Membaca Al-Qur'annya setiap saat. Oke, baca Al-Qur'annya setiap saat. Untuk itu, untuk kesempatan pada hari ini, yaitu untuk pembelajaran, kita menggunakan KD, kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran, ya, dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Kemudian menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Al-Mujadilah sama Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, memahami makna Quran surat Al-Mujadilah, Ar-Rahman. Kemudian yang keempat nanti menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surat Al-Mujadilah sama Ar-Rahman. Selanjutnya nanti pembelajaran hari ini kalian itu akan satu IPK-nya mengidentifikasi hukum bacaan Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah, ya. Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah. Kemudian bisa menjelaskan hukum bacaan Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah. Ya. Kemudian menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu. Ya. Menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nanti setelah kalian belajar harus sudah bisa 3 poin ini. Apa itu 3 poin? Mengidentifikasi hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Kemudian menjelaskan hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Kemudian menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu. Nah itu. Oke. Sebelum itu silakan kalian simak video ini. Kemudian sambil dibuka buku paketnya halaman 80, disimak. Soalnya ini nanti materinya ya. Oke, bisa ngerti ya? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 2 macam. Oke. Pembagian al-ta'rif. Kedengeran ya suaranya ya? Yang masuk pada pembahasan ilmu tajwid terdapat 2 macam, yaitu Al-Qamariyah atau Izhar Qamariyah dan Al-Syamsiyah atau bacaan Idgham Syamsiyah. Pertama, Izhar Qamariyah. Pengertian Izhar Qamariyah. Izhar Qamariyah yaitu apabila terdapat alif lam atau al bertemu dengan salah satu huruf-huruf Qamariyah. Huruf-huruf Qamariyah yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Yaitu terdapat lafaz al-ghafuru, al-ghafuru, al-ghafuru. Lafaz al-ghafuru, ghin adalah salah satu huruf Qamariyah. Maka al yang terletak sebelum huruf ghin harus dibaca dengan jelas. Artinya tidak boleh dibaca al-ghafuru, al-ghafuru. Akan tetapi harus dibaca al-ghafuru, al-ghafuru. Alnya harus dibaca dengan jelas. Contoh yang kelima yaitu terdapat lafaz al-ma'una,
Al-ma'una. Mim adalah salah satu huruf izhar qamariyah. Maka apabila sebelum huruf mim terdapat al, maka alnya wajib dibaca dengan jelas. Al-ma'una, al-ma'un. Tidak boleh dibaca am-ma'un, ama'un. Akan tetapi cara membacanya adalah al-ma'un, al-ma'un, al-ma'un. Alnya dibaca dengan jelas. Satu huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah yaitu to, sa, sod, ro, ta, za, zal, sin, nun, dal, shin, zo, dod, dan lam. Contoh yang pertama yaitu lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahmanu. Ro merupakan salah satu huruf idgham syamsiah. Cara membacanya yaitu al yang terletak sebelum huruf ro tidak dibaca dengan jelas. Al-Rahman tidak demikian, akan tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahman. Cara membacanya alnya tidak terbaca, jadi langsung dibaca dengan huruf ro-nya. Ar-Rahman. Beliau semula adalah seorang santri yang bodoh. Beliau belajar kepada kiainya sampai beberapa tahun. Namun ia belum juga bisa membaca dan menulis. Hingga akhirnya dia pun berputus asa. Ia pun mohon diri kepada kiai supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang. Tapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Imam Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Oleh karena hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan masuk lebih dalam ke gua hingga dapat duduk-duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemericik. Oleh karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Ia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ini. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama dalam belajar. Untuk menjawab, oke, kalau enggak berarti ditunjuk ya. Oke, Tamira. Tamira, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang hukum al-qamariyah sama al-syamsiyah tadi? Huruf alif lam syamsiah ada 14. Kalau alif lam qamariyah ada 14. Oke. Itu aja, Tamira? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya coba Nazwa, apa yang kamu ketahui tentang al? Oke, perhatikan tadi ada hukum al, ya, hukum al. Hukum al tadi dibagi menjadi berapa? 11. Ada berapa? Dibagi menjadi dua. Nomor satu apa? Izhar qamariyah sama izhar qamariyah atau al qamariyah, namanya ada dua ya. sama Al qamariyah sama al-syamsiyah.
Al-Samsiyah. Oke. Hurufnya Idhar Qamariyah masih hafal? Masih 14. Masih. Apa saja coba? Ba, jim, ha, ho, ain, goin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Oke. Betul lah ini. Atau abghi hajjaka wa khaf akimah. Ya. Kemudian al-samsiyah berarti selain itu karena huruf hijaiyah kan ada 28. Nah, huruf hijaiyah ada 28. Ketika al-qamariyah 14 atau ihdal qamariyah 14 berarti al-samsiyah juga 14. Itu. Saya dimengerti ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika ini bentar. Ini ya. Ketika contoh al-qamariyah cirinya ya. Cirinya itu adalah apa tadi cirinya al-qamariyah selain hurufnya? Kata Najwa tadi apa tadi? Alnya dibaca dengan jelas. Alnya dibaca dengan jelas. Ini berarti cara bacanya Pak. Ma'al hamdu. Jadi ini ya, bentar. Ini jelas ya. Alnya pokoknya ada tanda sukun ini 0 ini berarti al-qamariyah tandanya gitu. Kalau lamnya disukun berarti al-qamariyah ya. Tandanya situ. Di Al-Qur'an apapun itu di surat apapun pokoknya kalau ada alif lam kemudian lamnya disukun berarti al-qamariyah. Kemudian untuk membedakannya dengan al-samsiyah itu di sini yaitu kalau sini alnya nggak ada sukunnya, nggak ada seperti ini nih, nggak ada nolnya gini, nah nggak ada ininya, tapi langsung tasydid. Nah ini setelah alif lam ada tasydid, nah berarti itu al-samsiyah atau idgham samsiyah. Oke, sampai sini ada sudah mengerti? Ada yang belum mengerti silahkan di raise hand boleh. Untuk memberikan al-qamariyah sama al-samsiyahnya dulu. Udah mengerti? Diandra udah? Sudah mengerti Diandra? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Cukup mengerti ya? Oke, Diandra udah mengerti. Mungkin yang lainnya? Adelia ngerti? Kamira sudah ngerti? Oke, kalau ngerti tinggal kasih jempol aja. Ya, kasih jempol. Vanessa udah ngerti? Oke. Oke, kalau udah ngerti semuanya, sekarang kita lanjut. Kita cek ya, kita cek ya. Oke, sekarang kita cek untuk kita aplikasikan di surat Ar-Rahman. Kira-kira di sini ada yang mau mengetahui nggak? Ada yang mau menjawab? Di sini yang al-qamariyah ada nggak? Barisan depan aja ini dulu. Ada yang mau jawab? Nah, barisan ini dulu. Yang al-qamariyah ada nggak? Zahwa ada nggak? Ada, Pak. Mana coba? Yang al-jinni. Oke, bagus. Al-jinni, al-qamariyah. Mana lagi? Yang insi, wal insi. Oke, betul. Wal insi. Ada lagi nggak barisan sini? Oke, nggak ada ya? Udah nggak ada. Soalnya rumusnya itu, kalau al-qamariyah itu alif, terus ada lam. Ya. Kalau alif lam ini barengan pasti al-qamariyah atau al-samsiyah. Ternyata di sini udah nggak ada lagi. Oke, sekarang yang barisan kedua. Coba yang wal ardi. Wal ardi boleh. Itu al-qamariyah.
Ada lagi? Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah. Sama. As-sama bacaan apa? Alif. Ya. Oke, betul. Alif lam sam sia. Kenapa alif lam sam sia? Ada yang tahu? Coba Karena Deandra. ada tasjid. Betul. Coba Deandra. As-samawati disebut bacaan apa tadi? Samsia. Al-Samsiyah. Kenapa Al-Samsiyah? Karena ada Tasdid. lamnya nggak disukun, karena ada tasydid. Nah, untuk membedakannya gini, kalau Al-Samsiyah setelah alif lam ini ada tasdid. Ada tasdid. Kalau Al-Qamariyah gini, alif, lam, terus lamnya tadi sukun. Nah, ini dibentuk kelompok. Aurel ada, Aurel? Aurel udah hadir? Aurel sudah hadir? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Aurel tadi udah menyimak ya. Untuk itu, Bapak akan bagi dua kelompok. Ya. Jadi kelompok pertama membahas atau mendiskusikan tentang hukum al. Ya, tentang hukum al. Tadi al ada berapa saja, kemudian sebutkan contohnya, nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok atau anggotanya, pokoknya yang perempuan ini. Ya. Nanti bisa. Kemudian yang kedua, kelompok putra, itu ketuanya Muhammad Arya, diskusi tentang bagaimana sikap dan perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Tadi juga sudah dibahas tadi. Ya. Tinggal kalian nanti presentasikan sesuaikan dengan di buku paket yang sudah dibagikan. Oke, kalau enggak Aurel mungkin Bapak tunjuk yaitu Zahwa. Ayo silakan Zahwa untuk mempresentasikan hukum al. Silakan Zahwa. Di-on-kan mic-nya. Oke, silakan Zahwa. Al-Syamsiyah mempunyai 14 huruf hijaiyah. Bunyi huruf lam hilang. Huruf al tidak dibaca dengan jelas. Cara membaca diidgumkan maka disebut dengan idgham syamsiyah. Al-Qamariyah mempunyai 14 huruf hijaiyah. Huruf al dibaca dengan jelas. Sering disebut izhar qamariyah. 1. Tidak senang membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak penting. Oke. 2. Memiliki perasaan tidak mudah cepat puas. Iya. 3. Memiliki rasa optimis yang tinggi dan perasaan takut yang sedikit. Oke. Udah cukup segitu? Oke, udah luar biasa ya. Rasya hasil tadi ada contohnya tadi Al-Qamariyah, ada juga Al-Ardu, Al-Birru, Al-Jannatu. Kemudian tadi Ayori tadi menjawab ada Ar-Rahman, As-Salam ya. Nah, ini juga Asyams. Nah, ini juga ada contohnya juga Watini, As-Sabitu, Ad-Daru, Az-Zikru, Ar-Rahman. Nah, ini bukti bahwa ketika kita belajar tajwid dengan sungguh-sungguh ternyata mudah, kalian juga sudah bisa menyebutkannya ya, kalian juga sudah bisa menyebutkannya. Oke, selanjutnya tadi yang dari Arya tadi. Nah, dari Arya tadi ini ya secara keseluruhan, secara umumnya ini tadi secara khususnya sudah disebutkan tadi yaitu mengecek uang saku, ya. Kemudian dibelikan buku lah, itu salah satu cinta ilmu. Da, zo, ro, ja, sya, so, to, zo, la, na. Oke, ya itu adalah huruf al-samsiyah. Kemudian ada al-qamariyah.
Coba Al-Qamariyah yang perempuan, yang laki-laki, yaitu Ahmad Fatir. Apa saja, Ahmad Fatir? Halo? Oke, coba yang lain aja ya. Deandra, coba Deandra. Deandra. Silakan, Al-Samsiah apa? Al-Qamariyah? Yaitu alif atau hamzah ya, ini hamzah. Pak, Terus? Go, Ha, Ya, Ja, ja, Ka, ka, Ma, wa, kho, Ko, Fa, terus, fa, A, Ko, ya, Ya, Ma, ha. Ha. Oke. Nah, ini contohnya, contoh realnya ya. Contoh realnya itu pokoknya gini. Yang paling mudah ya, tadi juga sudah disebutkan. Contohnya, pokoknya kalau Al-Qamariyah itu ada nolnya atau sukun kita sebut. Nah, ini pasti Al-Qamariyah, lamnya disukun. Kalau Al-Samsiah pasti ada tasydid. Nah, cirinya di situ, walaupun nggak hafal ini, tapi cirinya gini, berarti sudah. Oke. Selanjutnya itu adalah perilaku orang yang cinta ilmu. Satu, senang baca buku, selalu ingin mencari tahu, kemudian meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, ini salah satu perilaku orang yang cinta ilmu. Kemudian juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ini salah satu salah satu ketika kita cinta ilmu. Oke, selanjutnya sekarang evaluasi. Oke, ini anggap aja ini A, ya. Ini A. Silakan dijawab. Ini A ya. A, B, C, D. Coba Ayori pilih mana, Ayori? C. Oke, Al-Samsiah. Itu A, B, C, D. 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 D, coba. Oke, D. Terima kasih anak-anak. Nah, itu sekedar untuk ini evaluasi di dalam pertemuan Zoom ini. Untuk lengkapnya kalian langsung ngerjain yang berada di e-learning.smpn17bandung.sch.id. Silahkan kalian kerjakan dan semoga pada pertemuan ini mendapatkan ilmu pengetahuan atau tambahan wawasan tentang khususnya yaitu Al-Qamariyah sama Al-Samsiah, kemudian juga tentang perilaku orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu ya yang perlu Bapak sampaikan. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kita tutup dengan baca doa. Untuk baca doa tadi sama Adel, sekarang baca doanya dipimpin oleh Tamira. Silakan Tamira. Sebelum kita berpisah, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita tutup, tadi sudah ditutup dengan doa, dipimpin oleh Tamira. Kita tutup bareng-bareng, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri bikali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.